Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa kembali ya dengan Kaho. Di sini saya akan menjelaskan ya, dan ini juga berhubungan dengan janji sewaktu di video sebelumnya bahwa saya akan mereview tentang 3 dimensi printer. Berhubungan saya baru cuma punya satu ya, dan di sini juga untuk pemakaian sudah hampir 1 tahun lebih. Jadi memang untuk pemakaian ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Namun kendalanya itu pas waktu datang ya, setelah dirakit itu dia ada kendala. Jadi pada saat dia ingin atau dalam keadaan sedang print, dia ada kayak semacam ini nih, misalkan ini benda kerjanya di sini, misalkan pakai ini aja dah ya, misalkan ini benda nozzle printernya ya. Jadi dia pada saat ngeprint nah dia goyang, entah geser. Jadi si benda kerjanya itu dia jatuh atau bergeser atau lepas dari heating bed ya, atau yang disebut juga dengan pemanas yang di bawah. Oke, kita langsung aja permasalahannya itu apa saja dan solusinya apa. Di sini saya akan langsung ke mesin printernya. Kemungkinan agak gelap ya, tunggu sebentar. Ya, begitulah. Sudah agak terangan, maaf di sini berantakan ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita langsung ke mesin printernya. Ini dia mesin printer punya saya, namanya printer Anet ya, Anet A8 Plus dia di sini. Oh, berantakan banget ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga perkenalan ya. Jadi mesin inilah yang menemani saya selama hampir setahun lebih ya. Oke, kita sudah perkenalannya seperti ini ya. Kalau dilihat dari depan itu seperti ini. Nah, permasalahannya apa saja sih yang ada di Anet ini ya? Untuk yang pertama, permasalahan yang paling sering dan akan pasti terjadi untuk Anet ini ada 2 bahan ya penggunaannya. Yang pertama dia besi, seperti ini ya, besi ya. Ini besi, ini juga besi ya. Ini kalau nggak salah aluminium nih. Tiang ini aluminium, rangkanya juga aluminium ya, anggap aja besi lah. Dan di sini plastik ya. Oke, di sini juga plastik ada. Nah, pada saat ngeprint ya, waktu setelah rakit itu ada kondisi di mana jadi si benda kerja itu, sebentar saya ambil contoh. Benda kerja itu di sini ya. Nah, di sini itu dia ini kan ada nozzle ya. Nozzle mungkin nggak kelihatan ya, tapi ya saya tunjuk saja ya, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui. Ini di sini nozzle itu dia kena benda kerjanya. Jadi dia entah kenapa dia geser ya. Jadi si benda kerjanya itu dia selalu lepas. Waktu itu juga itu yang membuat saya frustasi ya. Jadi pada saat ngeprint dia entah si benda kerjanya bergeser atau bagaimana ya, itu saya juga kurang tahu ya waktu itu permasalahannya apa.
tapi memang setelah saya searching itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu dalam kondisi ini nih. Nah, ini yang disebut dengan sebentar, kalau nggak salah ini x-axis ya. Ini x-axis. Sebentar, kalau nggak salah ada dia. Kelihatan nggak? Wah, jauh ya. Wah, nggak kelihatan, udah dah, nggak apa-apa. Ini dia untuk steppernya di sini ya. Sebentar. Itu dia, ada tulisan x-axis. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Wah, nggak kelihatan. Ya pokoknya di sini adalah ini dia x-axis ya. Nah, jadi x-axis ini dia gerak ya, goyang atau tidak dalam kondisi tetap saat dia bergerak di jalurnya ya. Jadi dia memang ada sesuatu hal ya. Ternyata di sini kan saya tadi menjelaskan ya bahwa untuk bahan ini terdiri dari 2, tapi saya ralat jadi 3 ya. Itu adalah aluminium, ini ya aluminium ya, terus besi sama plastik di sini ya. Nih, plastik ya, besi. Nah, ternyata dia untuk di bagian ini kelihatan ya, ini nih. Ini dia untuk sambungan ini ya, apa? Jet axis ya, antara untuk timing belt yang ini kan nyatu ya timing beltnya. Jadi dia nyatu untuk menggerakkan si aksis ini, jet axis ya. Nah, permasalahannya itu di sini. Ya, permasalahannya itu di sini. Ini sudah saya ganti, liatin, ini dia plastik ya, ini besi ya. Ini itu kalau dia untuk standarnya itu ya, dia dalam kondisi apa ya? Dia memiliki ini ya, kayak semacam baut ya, yang untuk originalnya Anet ini. Pada saat dia bergerak, ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Jadi dia untuk yang di sini itu dia ada semacam kendor. Jadi pada saat dia kendor, timing belt ini dia tidak dalam kondisi tetap bergerak di jalurnya, jadi menyebabkan tersenggollah antara nozzle dengan benda kerja. Nah, itu dia yang pertama. Ini juga memang apa ya, saya udah tanyakan ya ke distributornya, kok kenapa yang di sana itu ya, itu dia terbuat dari plastik. Jawabannya dari distributornya ya, jawabannya ya agak kurang menyenangkan juga sih. Cuma jawabannya ya simpel, dia ya benar juga sih, itu udah dari bawaan pabriknya bang. Aduh, ada-ada aja waktu itu. Saya menghabiskan berapa filamen itu, ada sekitar hampir 2 kilo dia. Cuma saat ngeprint dia gerak lagi. Aduh, waktu itu capek bener. Udah bagus-bagus, udah dirakit ya. Jadi dia untuk di bagian itu, maaf aja, memang ada kemungkinan dia sengaja ya terbuat dari plastik ya. Terus yang di sini juga kan dia terbuat dari plastik, ini ya plastik, dia bukan dari besi dia. Nah, disinilah saya berpikir dan menanyakan, karena istilahnya dari apa ya, dari distributornya juga mengatakan iya emang itu dari buatan pabrik dari sananya. Terus saya searching di Google ya, dan juga di waktu itu tuh apa ya, dari web tentang printer lah, 3 dimensi printer. Ternyata saya menemukan bahwa bila benda
yang ada berhubungan dengan timing belt ya, ini ya timing belt ya. Jadi dia diharuskan dalam posisi tetap, maksudnya dia tidak berubah di jalurnya, atau dalam kondisi tensionnya juga dia stabil ya, jadi dia tidak bergeser. Kebetulan saya dapat kenalan ya, dia kalau nggak salah orang Jerman itu. Saya kenal di internet ya, dia ngasih tahu, oh iya emang itu masalahnya Anet seperti itu, dan saya juga kebetulan punya, dan dia juga udah upgrade. Ternyata dia buka toko online juga, kalau nggak salah di Tokopedia ya. Itu dia menjual untuk part yang untuk ini jet axis ini ya. Nah, dia kalau nggak salah itu nama tokonya itu ini nih. Kelihatan nggak ya? Print Your Life. Nah, ini dia ya. Orangnya itu orang Jerman, tapi dia tinggal di Indonesia. Oke, di sini saya bukan promosi tokonya ya, tapi membicarakan tentang masalah apa sih yang ada di Anet A8 Plus ini. Oke. Selanjutnya pada saat saya sudah mengganti ini ya, udah diganti, alhamdulillah gerakan dari X-axis itu dia stabil ya. Cuma permasalahannya ada lagi. Nah, itu di sini nih. Ini juga dari dia juga ya dikasih. Jadi dia satu set dengan yang di sana, di sini ya. Ini terbuat dari 3 dimensi printer juga. Dia buat, Mas, ini pakai ini aja gitu kata dianya itu. Oh, oke lah. Ini fungsinya buat apa? Jadi ini kalau misalkan di sananya itu dia ada kendor atau up terlalu kencang, nah itu kita bisa di sini ya. Kita bisa misal kita putar ya untuk bautnya ini searah jarum jam, itu mengencangkan si belt ini ya. Dan kalau misalkan terbalik ya, clockwise, nah itu dia juga di sini akan menjadi kendor. Nah, oke, setelah itu masalah X-axis ya, itu sudah dalam kondisi, sudah problemnya itu sudah clear lah, oke lah. Nah, tapi pada saat ngeprint ABS ternyata meskipun X-axis itu sudah diperbaiki ya, itu ada masalah datang lagi tentang masalah bednya. Ini nih ya. Di sini karena kita menggunakan kaca ya, katanya sih ada lapisannya, cuma saya juga nggak tahu, tapi kalau saya lihat mungkin ada coatingannya ya. Tapi kalau dalam mata kasat mata ya, maksudnya terlihat sekilas ini hanyalah kaca biasa. Jadi dia dipotong ya, tempel di sini. Nah, kalau misalkan dia ngeprint untuk PLA, itu di sini dia kalau untuk kaca itu kalau panas dari heatbednya itu sekitar 50, 60 ya, itu udah bagus. Saya aja sampai sekarang menggunakan extruder itu panasnya itu sekitar 210, dan untuk bed ini dia sekitar 50 derajat. Cuman masalahnya pada saat kita menggunakan ABS, karena di sini itu menggunakan kaca dan di sini itu heatbednya itu dia ini ya. Ini heatbednya itu dia aluminium ya. Secara otomatis kalau misalkan kita setting di, meskipun udah standarnya itu heatbednya itu ini bisa mencapai berapa ya waktu kemarin, 130 apa 150 ya, tapi saya setting di sekitar 95. Kenapa?
karena kalau misalkan 100, kalau menurut saya ya terlalu panas ya. Nah, tetap di sini karena memang menggunakan kaca, ini tebalnya itu sekitar ada, kalau nggak salah sekitar 3 mili dia. 3 mili ya. Kelihatan nggak ya? Sekitar 3 mili, coba kelihatan enggak? Ya pokoknya sekitar 3 mili kurang lah. Ya, itu ternyata dia si benda kerja itu dia tidak bisa menempel di sini. Kebetulan di toko yang sama ya, ini dia namanya. Di sini tertulis adhesi yang kuat, Magic Printer Bed Adhesion, toko Print Your Life ya. Jadi cukup lem ini ya dioleskan di sini tipis saja, tipis, dan bisa membuat si benda kerja itu menempel dengan kuat ya di kaca ini. Oke, itu masalah dan solusi yang kedua. Yang pertama ya. Nah, yang untuk keduanya itu masalah di ini nih. Nah, ini dia. Di sini itu pada saat dia menyala ya, itu udara akan ke sini. Ya, mengeluarkan udara ke sini. Jadi istilahnya di sini ada hembusan udara lah. Kalau untuk dia printer ya, PLA yang ngeprint PLA itu tidak masalah. Karena di sini itu bagus ya. Untuk bednya itu dia panasnya ya 50 itu udah mantap banget lah. Cuma pada saat menggunakan ABS ya, kalau ABS itu kan dia pada saat kita ngeprint dalam kondisi beberapa detik saja ya, beda suhu ruangan itu dia pasti beda ya, dia pasti akan mengkerut cepat ya, jadi dia menyebabkan tidak menempel di heatbed ini ya, meskipun sudah menggunakan lem tadi. Makanya oleh saya di sini itu ditutup ya menggunakan 3 dimensi print, 3D print juga ya, terbuat dari ABS biar udaranya itu ke atas, jadi tidak ke sini. Oke, itu masalah yang kedua. Nah, untuk masalah yang ketiga tentang di sini nih. Nah, kelihatan nggak ya? Ya pokoknya di sebelah sini aja lah. Ini yang dinamakan controllernya ya. Nah, di dalam controller ini ada semacam kabel. Kabelnya itu seperti ini ya. Mana? Sebentar, saya akan majukan dulu biar kelihatan. Nah, mana ya? Contoh aja kali ya. Oke, nah ini dia. Ini ada yang warna merah ya, warna merah sama warna hitam. Ini dari power supply ya, dia untuk kabelnya itu 12 volt, dia masuk ke sini ya. Nah, di sini itu dia pada saat menggunakan printer ini ya, dia misalkan beberapa jam aja ya, jadi dia si kabelnya itu dia panas, sempat kebakar, terlepas. Pas dicek ternyata kabelnya itu kayak semacam kabel tembaga ya, cuman dia apa ya, kayak semacam tembaga tapi tidak 100% tembaga. Nah, akhirnya saya bongkar ya controller yang di sana ya, bongkar terus dipasang ulang. Alhamdulillah udah bagus, sekarang tidak ada masalah ya. Jadi itu untuk skunye-nya juga udah kebakar gosong, jadi udah ya nggak karu-karuan. Padahal waktu pertama kali jalan ya, itu
di pengetesan 2 hari kalau nggak salah itu langsung kebakar itu. Aduh, entah itu dari skunnya atau kabelnya saya nggak tahu, pokoknya dia sudah saya ganti untuk skunnya, tapi kabelnya saya hanya potong saja. Tapi memang sampai saat ini tidak terjadi lagi untuk kebakaran. Ada kemungkinan skunnya dia ya yang menyebabkan percikan, atau dia ininya menguncinya ya, dia tidak terlalu kuat, jadi dia ada gerak. Oke, mungkin itu saja ya untuk upgradean dari printer A8 Plus ini, biar tidak dalam kondisi saat mau kita gunakan rusak. Oh iya, ini ada tambahan juga. Coba di sini lihat. Nah, ini dia nih. Ini kolar ya, kalau nggak salah dia, kalau namanya itu kolar, cuma saya juga nggak tahu nih benarnya itu apa nih, tapi ini namanya kolar ya. Jadi untuk screw ini ya, dia itu dalam kondisi kalau bergerak ya dia goyang ya, kalau misalkan kita dalam kondisi ketinggian berapa gitu ya. Nah, dengan kolar ini ya bisa untuk menstabilkan dan membuat si screw ini ya dia tidak bergerak. Jadi alangkah lebih baik Anda kalau misalkan membeli Anet ya, Anet A8 Plus ini juga harus Anda beli. Ada kok di toko online ya yang untuk spare part 3 dimensi pin. Oke, mungkin itu saja ya. Apalagi ya yang waktu kemarin saya ubah. Oh iya, yang saya ubah itu satu lagi nih. Yang di sini nih. Yang di sini itu dia dalam kondisi ininya itu dia tidak ada geriginya. Apa sih yang roller ini nih? Roller kecil ini nih. Namanya apa ya, lupa saya. Kalau misalkan dari rekan-rekan tahu namanya ya, boleh di komentar ya, silahkan ini ya, kasih tahu saya ya, saya lupa ini namanya apa. Ini sama yang ini juga ya, kalau ini kan dia satu set dapatnya, jadi ini juga dapat. Dia pakai roller yang biasa, tidak yang bergigi ya, tapi ini sudah saya ganti, ini menggunakan roller yang bergigi, jadi dia lebih presisi ya dibandingkan dengan roller yang tidak ada giginya. Mungkin itu aja ya yang buat upgradean tambahan untuk printer Anet ini. Lumayan, waktu awal-awal sih memang saya dalam kondisi tidak tahu ya, jadi memang untuk Anet ini saya rasa juga waktu awal-awal mengecewakan gitu loh. Cuma pas saya sudah upgrade ya memang membanggakan. Jadi berubah membanggakan gitu. Sampai sekarang awet, kalau misalkan dipakai lebih dari 3 jam, lebih dari 5 jam ya. Jadi dia tidak ada masalah, tidak ada kendala ya. Di sini juga saya udah upgrade ya. Kalau untuk ini ya, ini kan dia kalau Anet itu kan ininya kecil ya, sedangkan yang ini yang untuk tempat filamen itu besar, jadi ini juga di upgrade biar dia tidak terlalu goyangnya, tidak terlalu besar ya. Jadi kalau ini dia udah presisi ya. Dia untuk motor di sini juga stepper ya. Ini kan ada stepper, jadi dia untuk mengeluarkan filamennya ya. Jadi dia tidak terlalu berat kerjanya karena ada beban ini. Ini juga udah saya rubah. Mungkin itu saja ya yang untuk Anet ya. Yang untuk Anet printer ini hanya itu saja yang saya ubah. Dan alhamdulillah pada saat mau digunakan tidak perlu lagi setting-setting lagi karena semuanya sudah di-upgrade
Jadi tinggal pakai, tinggal ngeprint, udah jadi cuan. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada dari rekan-rekan ya ada pertanyaan untuk masalah 3D printer Anet 8 Plus, silahkan komen, tinggalkan pesan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dan bisa membantu Anda sekalian. Oke, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.